Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berdoa, semoga setiap langkah kita dalam menuntut ilmu maupun mencari rezeki selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel ini bisa menjadi jalan kebaikan serta sumber inspirasi bagi banyak orang. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat. Insya Allah, dukungan Anda akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Baiklah, mari kita lanjutkan kembali kisah yang penuh hikmah. Matahari dari lumpur. Bagian 4. Sore itu, jam menunjukkan pukul 4. Panas matahari masih menyengat di sekitar pasar, meski suasana mulai ramai oleh orang-orang yang hendak berbelanja. Di depan sebuah toko pakaian bernama Dewi, terlihat mobil sedan Soluna milik Ulin Nuha terparkir. Pemuda itu sedang memilih kemeja. Ketika ia mundur sedikit untuk melihat baju yang terpajang, tiba-tiba tubuhnya menabrak seseorang. Ia segera menoleh untuk meminta maaf. Betapa terkejutnya Ulin, ternyata adalah wanita yang pernah ia bayari di minimarket Bravo. "Loh, kok kamu di sini?" tanya Ulin. "Iya, Mas, saya ingin membeli kain," jawab perempuan itu Sumi. "Oh, kebetulan sekali. Aku sedang bingung memilih kemeja. Bisa nggak kamu bantu pilihkan yang cocok untukku?" kata Ulin sambil tersenyum. Sumi agak kaku. "Wah, saya tidak berani, Mas. Takutnya salah pilih. Saya tidak tahu selera Mas." "Tidak apa-apa, kamu kasih pertimbangan saja," jawab Ulin. "Oh ya, siapa namamu? Kita belum berkenalan." "Sumi," jawabnya singkat. "Aku Ulin Nuha," kata Ulin memperkenalkan diri. Mereka pun mulai sibuk memilih-milih baju, hingga suasana tampak akrab. Saat membayar, lagi-lagi Ulin membayari kain yang dipilih oleh Sumi. "Kalau boleh tahu, kamu ini dari daerah mana?" tanya Ulin. "Dari Kali Ireng, Mas," jawab Sumi. "Loh, berarti kita ini bertetangga kampung. Aku dari Pucang. Kalau begitu, ayo bareng saja pulangnya," ajak Ulin ramah. Sumi menolak dengan halus. "Wah, saya tidak berani, Mas." Namun karena Ulin terus membujuk, akhirnya Sumi pun menurut. Dalam hati, ia merasa heran. Seumur hidupnya belum pernah ia naik mobil sebagus itu. Sebagai pelacur kelas bawah, ia hanya mengenal tamu-tamu yang sederhana. Di perjalanan, Ulin mencoba mencairkan suasana. "Kalau boleh tahu, Mbak Sumi tinggal di sebelah mana?" Sumi menjawab polos. "Saya tinggal di komplek, Mas." Ulin terkejut. "Loh, kok berani tinggal di sana?" Dengan wajah datar tanpa ekspresi, Sumi menjawab lirih, "Saya ini pelacur, Mas." Dek, hati Ulin serasa tersentak. Ia menoleh pada wanita di sampingnya. Wajahnya polos, matanya menatap lurus ke depan. Kata-kata itu terdengar begitu jujur, seakan keluar dari kedalaman yang tak terjangkau. "Jangan bilang begitu, Mbak. Saya jadi tidak enak mendengarnya," kata Ulin dengan nada berat. "Kenapa harus ditutup-tutupi, Mas? Nyatanya memang begitu. Katanya berbohong itu dosa. Jadi biarlah dosa saya hanya satu. Jangan ditambah lagi dengan dosa berbohong," jawab Sumi tegas. Ulin terdiam. Air matanya mulai menggenang. "Mbak, kasihan sekali dirimu. Kalau Mbak mau, biar aku saja yang mengajarkan agama kepada Mbak." Sumi menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Yang benar, Mas. Kenapa Mas sampai menangis?" "Aku terharu mendengar kisahmu," jawab Ulin sambil menyeka air mata. Sumi pun mulai bercerita bagaimana ia pernah berusaha mendekat pada Allah. Ia pernah datang ke masjid, namun justru diusir. Sejak itu, ia hanya bisa berdoa di malam hari.
dengan air mata, sendirian dalam sepi. Hati Ulin makin sesak mendengar cerita itu. Mbak, kalau begitu, maukah Mbak keluar dari rumah pelacuran itu selamanya? Tanyanya penuh keyakinan. Mas, tentu aku ingin. Tapi itu sangat berat, jawab Sumi. Berat bagaimana? Tanya Ulin penuh perhatian. Selain aku sudah terikat budi dengan Nyai Gembok, pemilik komplek, aku juga tidak tahu bagaimana cara menghidupi diriku kalau keluar dari sana. Ulin terdiam menatap lurus ke depan. Hatinya bertekad, apapun yang terjadi, ia ingin menolong wanita itu keluar dari lumpur dosa. Bersambung? Ditunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.